Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, dengan tema sabar dan sholat merupakan sesuatu yang penting untuk kita umat Islam. Jadi sabar dan sholat. Kenapa kok sabar dan sholat? Karena dua perkara ini amat sangat penting. Karena apa? Karena dengan sabar dan sholat inilah Allah menyuruh kita agar kita memohon pertolongan Allah dengan wasilah dua kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ini kajian kita sudah sampai ayat 45 malam ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bisabri wassalah
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini yang 45. Kita bahas dulu. Nanti kalau masih ada waktunya kita lanjutkan. Wasta'inu wa dan asta'inu, hendaklah kalian memohon pertolongan. Di dalam asta'inu ini, ya, ini adalah kalimat fi'il amar, perintah. Di dalam fi'il ini ada domir namanya antum. Ya, domirnya antum yang artinya kalian. Jadi wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Melalui apa? Bisobri, bi dengan as-sobri, sabar. Wa dan as-solati, solat. Wa dan innaha, sesungguhnya. Hanya ini kemana ini? Hanya ini dhamir ke yang terdekat. Antara sabar dan solat, yang terdekat dengan kalimat itu adalah solat. Wa innaha, dan sesungguhnya solat itu, hanya ini adalah kata ganti untuk solat. La kabiratun, la sungguh kabiratun, berat. Illa, kecuali al khasyi'ina, bagi orang-orang yang khusyuk. Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita pahami selanjutnya bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Tapi ini hanya pengetahuan saja. Yang penting kandungan pada ayat ini bisa kita pahami. Allah menyatakan di dalam ayat ini, isi pernyataannya itu adalah perintah. Jadi semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu isinya pemberitahuan, maklumat. Ya, ada perintah, ada pernyataan. Di sini Allah memulai firman-Nya dengan perintah. Siapa yang disuruh? Apakah orang Islam? Apakah orang Yahudi atau orang Nasrani? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang orang Yahudi, orang Nasrani dari kalangan Bani Israel. Ya kan? Nah, tetapi pada ayat ini Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin yang diberi Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman, kita semua ini. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, pada ayat ini Allah memberitahu kepada kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Itu. Kenapa di sini kok kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui sabar? Kenapa sabar ini kok diletakkan Allah pada kalimat yang pertama? Karena kalau Bapak Ibu sekalian membuka surah Al-Asr, surah Al-Asr itu surah nomor 103, surah yang paling pendek di dunia setelah Al-Kautsar, tetapi kandungannya amat sangat luar biasa. Kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya Allah itu tidak menurunkan Al-Quran 30 juz gitu, hanya surah ini saja, surah Al-Asr, maka sudah cukup, kata Imam Syafi'i, ya. Kenapa? Karena di sana Allah menyatakan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, nggak boleh stop sampai di sini, bahaya ini kalau stop, ya. Ada istisna, illal ladzina amanu wa amilus solihati
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, jadi ada manusia yang tidak rugi alias untung, alias mendapatkan kesuksesan. Siapa mereka? 4 golongan itu adalah: 1, orang-orang yang beriman; 2, orang-orang yang senantiasa beramal soleh; 3, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dengan kebenaran; 4, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dengan kesabaran. Nah, sabar diletakkan di urutan yang keempat. Jadi sabar ini berat, ya kan? Makanya Allah SWT letakkan yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 45 ini, wasta'inu bisabri, baru wassalah. Jadi yang kita bahas 2 kalimat, sabar dan sholat. Dulu waktu di pondok itu ya wajib belajar tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di sana dijelaskan bahwa yang namanya sabar itu adalah menahan diri dari ngeker hawa nafsu. Ngeker itu bahasa Jawa, Pak. Ya, jadi orang puasa itu adalah orang yang menahan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Nafsu makan, ya. Walaupun tersedia makanan di siang hari, ya kan? Tidak ada orang lain kecuali Allah dan kita sendiri. Tapi karena kita ini memang yakin betul sedang puasa, kita mampu menahan diri untuk tidak makan. Tapi nanti kalau sudah sampai waktunya, nggak usah disuruh makan sendiri. Nah, jadi sabar ini seperti ajaran puasa. Puasa itu mengajarkan kesabaran. Maka sabar itu adalah menahan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang Allah muliakan, sabar itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. 1, sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, yaitu sabrun alal musibah, sabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Yang kedua,
niatnya ya ngasih rasa senang orang gitu ya. Ayo coba kita bayangkan betapa kecewanya tuan rumah sudah menyediakan, sudah menghidangkan, tiba-tiba maaf Pak ya saya lagi puasa. Belum tentu minta maafnya itu tulus ya, bisa-bisa malah ria kan. Nah itu makanya habis itu selesai kenyang puasa lagi, nanti maghrib baru makan lagi gitu. Kan saya nggak sengaja tadi kan, salahnya aja orang ngasih kan. Nah, tapi ulun yakin Bang dapat pahala juga karena dia bersedekah kemudian kita terima. Tapi ini bukan mazhab menyesatkan, bukan, ini solusi. Insya Allah kalau ditanya dalilnya nggak ada dalilnya itu Pak. Dan itu sudah saya lakukan dari tahun 80-an. Pokoknya walaupun puasa, kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa sunat itu tapi nggak diniati. Misalnya niat saya puasa Senin atau Kamis, tapi nanti akan mertamu nih, mudah-mudahan disuguhi, ya itu malah sudah batal demi hukum itu ya. Nah itu. Ayo Pak, ayo dimakan. Nah, saya temani kan. Nah, temani. Iya. Kan biasanya kalau yang nyuruh tidak melakukan kan nggak ada pendukung. Ini memberi rasa senang. Bismillahirrahmanirrahim. Minum yang benar menurut Nabi itu seteguk demi seteguk. Misalnya sedot ya sedot sekali, telan dulu, sedot lagi telan, sedot lagi telan. Bukan seperti ulun di kampung dulu tuh pakai kendi, glok, wah masya Allah, bener-bener asli. Nah, dulu maklum belum ngaji kan, nah, sekarang kan sudah ngaji. Nah jadi di Islam itu semuanya serba menguntungkan. Bagaimana tidak menguntungkan ya? Misalnya kita menikah Pak ya, menikah itu ibadah enggak? Ibadah kan? Nah, ketika kita bekerja kemudian ngasih nafkah kepada istri kita, ibadah kan? Ada pahala. Kemudian selain nafkah lahir juga kita nggak suruh ngasih nafkah batin kan? Menggauli istri itu ibadah, dapat pahala. Memulainya pakai baca doa, ibadah lagi. Setelah selesai baca doa, ibadah lagi, pahala lagi ya. Mandi besar pakai doa, pahala. Terus mandi kemudian selesai baca doa. Tenaga yang tadinya lemah, lotoy dengan mandi, energi kembali lagi. Nah, kemudian mendatang istri lagi. Mana sudah nyaman, pahala, ya kan? Dan biayanya murah. Nah, dibandingkan zina kan? Zina itu mana sebentar, mahal lagi. Beda nikah. Makanya Islam itu datang memang untuk membuat kita itu indah, bukan ngalih, bukan. Mudah, indah, nyaman. Dan hidup ini Pak, kegiatan kita ini dua. Barangkali kalau Bapak Ibu yang sudah nggak ingat, kegiatan kita ini dua. Yang pertama memasukkan, masuk. Yang kedua mengeluarkan, masuk, keluar. Itu aja Pak, kegiatan di muka bumi ini. Coba dibayang-bayang, selain itu ada nggak? Ada nggak? Selain masuk keluar itu ada nggak? Kayaknya nggak ada, minggir nggak ada. Apa ya kira-kira ya? Dari rumah misalnya, dari rumah keluar kan, nanti pulang masuk kan? Oke, masuk kamar, buka, masuk, nanti keluar, masuk WC, begitu kan? Pakai baju, kancingnya juga, begawe, kita mengeluarkan tenaga, nanti mendapatkan bayaran.
ya. Menerima, ya kan, masuk kemudian keluar. Ya. Kita dulu dari dalam dikeluarkan, kemudian nanti mati dimasukkan. Apa kira-kira? Makan, memasukkan, minum, memasukkan, nanti dibuang keluar. Apa yang tidak keluar masuk? Ya. Nah, tapi bagi orang yang beriman itu dua tadi, selain yang itu adalah menunggu dua waktu. Apa itu? Yang pertama menunggu waktu sholat, yang kedua menunggu waktu dijemput malaikat. Nah, jadi nggak usah takut-takut karena memang kegiatannya begitu. Kalau Bapak Ibu belum pernah berteman dengan malaikat, ya segera berteman. Kayak Musa. Musa itu temannya malaikat Israel. Begitu Musa dikabari, Tuhan, saya disuruh oleh Allah untuk apa? Mencabut nyawa pian. Sini, tempeleng gitu. Musa tempeleng malaikat Israel. Masya Allah, Musa. Kalau pian tahu Musa sekarang itu lapor deh dengan Allah. Ya Allah, ini gimana ini hambamu yang satu ini? Saya mau melaksanakan tugasmu, saya malah akhirnya picak. Nah, malaikat picak. Allah kan kuasa. Sudah kembali ke sana. Sampaikan kepada Musa, ya, kekasihku Musa. Gimana ya Allah? Sampai